Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi usul fikih, yaitu hakikat dan majaz untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah usul fikih. Hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutadayyifan atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya. Di sini disebutkan hakikat adalah lafaz yang digunakan pada makna yang mana lafaz tersebut diletakkan untuk makna tersebut. Maksudnya adalah arti lafaz dan makna dari lafaz itu sama. Dari definisi yang telah disebutkan mengandung pengertian bahwasannya hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya. Untuk maksud tertentu, maksud lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Seperti kata kursi menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran kaki. Meskipun kemudian kata kursi itu sendiri digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata kursi itu bukan untuk itu, tetapi tempat duduk. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran atau pengertian lain dinamai majaz. Lafaz itu tidak disifati bahwa ia hakikat atau majaz kecuali setelah digunakan. Sebelum lebih jauh menjelaskan perincian lafaz hakikat dan majaz, perlu ditegaskan bahwa suatu lafal tidak dapat dinilai dan diberi predikat sebagai hakikat atau majaz sebelum digunakan untuk menunjukkan suatu pengertian secara terminologis oleh penggunanya. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu adalah jika yang dimaksud makna terminologisnya maka disebut hakikat, dan jika yang dimaksud bukan makna terminologisnya maka disebut majaz. Sehingga pemberian sifat ini tergantung dengan penggunaan lafaz tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya adalah macam-macam hakikat. Hakikat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat logawiyah yang memiliki arti lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contoh dari hakikat logawiyah sendiri adalah sholat, maka sesungguhnya hakikat secara bahasa adalah doa. Maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli bahasa. Hakikat yang kedua adalah hakikat syar'iyah, yaitu lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syara. Umpamanya itu lafaz sholat. Lafaz sholat ini menunjukkan perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbir dan disudahi dengan salam. Makna sholat yang menurut asal bahasa adalah doa. Kemudian yang terakhir yaitu hakikat urfiyah, lafaz yang digunakan pada makna menurut huruf atau pada makna yang mana huruf biasa menggunakan lafaz tersebut untuk makna itu. Contohnya kata dabbah pada asalnya digunakan untuk menunjukkan arti setiap makhluk yang berjalan di bumi, mencakup manusia dan juga hewan. Akan tetapi kebiasaan ahli bahasa atau huruf digunakan untuk hewan yang berkaki 4. Kemudian hukum hakikat. Hukum hakikat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepastian makna yang mana lafaz tersebut diletakkan untuknya menurut istilah orang-orang yang menggunakannya dan tidak boleh makna tersebut dihilangkan. Kemudian yang kedua, berlaku hukum bagi makna tersebut. Yang terakhir yaitu hakikat lebih kuat daripada majaz. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, adalah memerintahkan kita juga untuk berwirausaha dalam bidang tekstil. Karena apa? Karena dalam melaksanakan sholat kita perlu memenuhi syarat sah sholat. Dan salah satu syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Dengan apa kita menutup aurat? Bisa dengan celana, sarung, atau mukena untuk perempuan, yang mana semua jenis pakaian itu terbuat dari kain. Syarat berpindah dari makna hakiki ke makna majaz yang pertama itu terdapat alaqoh antara hakikat dan majaz, dan yang kedua terdapat qorinah yang menghalangi makna hakiki. Alaqoh itu
adalah makna yang terdapat pada makna asli dari lafaz tersebut atau denotatif, dan terdapat pula pada makna yang lafaz tersebut digunakan padanya atau konotatif. Qarinah yaitu sebuah tanda yang bisa menunjukkan bahwa makna yang hakiki bagi lafaz tersebut tidak diinginkan oleh pembicara, akan tetapi yang diinginkan itu adalah makna majaz. Kemudian kita masuk ke macam-macam alaqah. Yang pertama adalah musyabahah atau kemiripan, yang kedua ada kaun yang sebelumnya, aul yang sesudahnya, hulul tempat tinggal, juz bagian, dan yang terakhir kul semua. Macam-macam Qarinah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu qarinah hissiyah yang ditangkap oleh indera, yang kedua adalah qarinah haliyah yaitu kondisi, dan yang terakhir adalah qarinah syar'iyah yaitu dalil syar'i. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua adalah majaz. Majaz itu secara bahasa diambil dari kata ijazul maudu yang artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya qarinah atau indikasi yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Contohnya adalah pada lafal asad yang artinya singa. Diartikan sebagai orang yang berani pada kalimat asadu fil masjid lisami il khutbah, karena mana mungkin seekor singa berada di masjid untuk mendengarkan khutbah. Maka maksud dari arti asadu di sini adalah orang yang pemberani. Contoh lainnya itu umpamanya kata kursi, dipinjam untuk arti kekuasaan. Lafaz kursi menurut hakikatnya digunakan untuk tempat duduk, lafaz itu dipinjam untuk arti kekuasaan. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah macam-macam majaz. Majaz yang pertama adalah majaz lugawi yang memiliki arti menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya qarinah lugawi atau tuntutan kebahasaan. Seperti menggunakan kata asad yang artinya singa digunakan untuk arti laki-laki yang pemberani. Kemudian yang kedua itu adalah majaz syar'i, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada qarinah syar'iyah, seperti menggunakan lafaz sholat yang arti aslinya adalah doa, digunakan untuk arti suatu ibadah yang tertentu. Kemudian yang terakhir itu adalah majaz urfi, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum atau menyeluruh, seperti menggunakan lafaz dabah yang artinya hewan digunakan untuk arti orang yang bodoh. Sekian materi tentang hakikat dan majaz yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.